Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Dan kali ini kita masih akan meneruskan tentang bedah buku ya. Bedah buku yang berkaitan dengan buku karya tulis Amru Khalid dari Mesir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Ibadah Sepenuh Hati. Ini bentuk bukunya ya, Ibadah Sepenuh Hati. Dan kemarin kita sempat membahas tentang sholat ya. Jadi kehusukan sholat, kemudian juga manfaatnya seperti apa. Nah, nanti akan kita lanjut lagi tentang trilogi dari Ibnu Qayyim yang disampaikan oleh Amr Khalid dalam buku ini ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi teman-teman berkaitan dengan bedah buku ini. Jadi tadi ketika saya mempelajari buku ini, sebetulnya buku ini sudah saya pegang sejak tahun 2008 ya. Cuman 2008, 2006, 2004 lah buku ini. Kemudian tadi saya sempat baca-baca lagi buku ini, kemudian saya baca beberapa berita yang ditulis oleh tempo.co.id ya. Jadi di situ diceritakan seorang warga Irak. Jadi waktu itu Irak dalam peperangan ya dengan Amerika Serikat. Kemudian ada salah satu warganya, Abdul Sattar. Ini kemudian meninggalkan Irak, menyeberang laut, kemudian sampai di Yunani, dan sudah pasti dia merasa terasing di situ karena di Irak yang biasanya beliau ini hidup dengan kondisi yang serba tenang, tetangga-tetangganya, keluarganya, tiba-tiba harus berada di Yunani gitu. Kemudian di sana ditawari oleh satu lembaga untuk melanjutkan hidup yang lebih baik di Portugal. Jadi Portugal itu ada penduduk minoritasnya Muslim ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya. Jadi saya ceritakan di situ bahwa Portugal dulu pada abad ke-8 dan sampai abad ke-13 berakhir itu adalah di dalam pengelolaan atau manajemen pemerintahan berbasis Muslim ya. Jadi pemerintahan dinasti Muawiyah sampai bangsa Mur gitu ya. Nah, meninggalkan jejak peradaban Islam. Kemudian tinggal sekarang ini 6% penduduknya ya yang beragama Muslim. Tapi jejak-jejak budaya kemudian juga kehidupan Muslim masih ada di sana. Yaitu tadi penduduknya tinggal 6% yang beragama Muslim. Nah, dia merasa bergembira karena ada harapan baru di situ gitu ya. Dari ketenangan kemudian merasa terasing, sedih, gelisah gitu ya. Akhirnya mendapat tawaran di sana dan dia berbahagia sekali karena di situ bertemu lagi dengan kehidupan seperti di Irak dulu gitu ya. Jadi ada beberapa kata yang dia sangat familiar gitu ya. Satu di antaranya adalah Oksala. Jadi Oksala itu dibaca Osala gitu ya. Nah, ternyata Osala itu turunan dari bahasa Arab asli yaitu insya Allah gitu ya. Jadi Osala gitu ya, karena pengejaan kata yang berbeda sehingga muncul seperti itu. Tapi itu menjadi suatu kegembiraan. Jadi kita lihat perjalanan Abdul Sattar itu dari hidup tenang di Irak, kemudian ada peperangan, jadi sedih, gelisah gitu ya. Kemudian lari dari Irak, merasa terasing di tempatnya orang lain di Eropa, kemudian kembali lagi merasa tenang karena bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu artinya bertemu dengan kehidupan-kehidupan yang berbasis Muslim. Nah, apa kaitannya dengan buku yang saya pegang kali ini dan bagaimana ceritanya? Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya untuk Anda yang baru saja bergabung bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, kemudian share video-video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini gitu ya. Oke, jadi dalam buku ini Amru Khalid ini menyampaikan bahwa ada trilogi yang dibuat oleh Ibnu Qayyim, yaitu yang pertama adalah penyakit dan obatnya. Jadi menurut Ibnu Qayyim yang ditulis oleh Amr Khalid di sini adalah bahwa segala macam penyakit itu obatnya hanya satu, yaitu Allah gitu ya. Nah, kenapa saya contohkan tadi Abdul Sattar itu adalah bentuk nyatanya. Jadi seperti saya bacakan di sini, sesungguhnya dalam hati terdapat sebuah sobekan yang tidak bisa dijahit kecuali dengan menghadap Allah. Kemudian di dalam hati juga ada sebuah keterasingan
Yang itu hanya bisa diobati ketika kita berjalan menghadap Allah. Kemudian di hati juga ada kegelisahan, kesedihan gitu ya, dan keterasingan yang semuanya itu hanya bisa terobati oleh keinginan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tulisan ini, jadi ini trilogi ya, ini hanya nomor satunya saja. Ini nomor satunya saja. Yang ada di sini ini, nomor satunya ini ya, penyakit dan segala obatnya. Itu dialami oleh Abdul Sattar tadi ya. Kehidupan yang tenang, kemudian tiba-tiba menjadi sedih hatinya, kemudian dia harus lari gitu ya, kemudian terasing di Eropa, di Yunani, kemudian dia juga merasa campur aduk semuanya ya, sedih, gelisah gitu ya, sakit hati mungkin iya terhadap negara yang menyerangnya itu, kemudian cahaya datang dari Andalusia, Portugal gitu ya. Di sana ada kota-kota ya, ada Sevilla, ada Lisbon, ada dan banyak kali kota-kota lainnya. Dan di situ dulu pernah ada peradaban Muslim yang sekarang masih nampak, sehingga dia merasa bertemu kembali. Sehingga tadi itu ya, segala macam penyakit hati yang ada dalam hatinya dia akan sembuh dengan berjumpa dengan Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian trilogi yang kedua adalah pancaran hati. Jadi pancaran hati itu begini. Ketika seseorang itu bergembira dengan duniawi yang didapatkannya, maka bergembiralah kita karena bertemu dengan Allah, bersama dengan Allah. Ketika orang lain berbahagia dengan para kekasihnya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka bergembiralah kita dengan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang bergantung pada dunia, pada orang lainnya, maka berbahagialah kita ketika kita selama ini selalu bergantung terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pancaran hati gitu ya. Trilogi yang kedua. Trilogi yang pertama adalah segala macam penyakit itu obatnya adalah bertemu dengan Allah gitu ya. Segala macam penyakit hati. Nah, bagaimana dengan penyakit fisik? Penyakit fisik kebanyakan dari hati yang sakit kan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, pancaran hati. Kemudian yang ketiga adalah perindu surga. Jadi perindu surga adalah perindu kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Surga itu kan kebahagiaan jiwa, kebahagiaan yang real, kebahagiaan yang ada dalam hati yang tidak akan tergoyahkan oleh kebahagiaan apapun. Nah, ketika kita mau mencapai kebahagiaan itu, maka tadi itu. Jadi 3 hal diantaranya merindu surga. Cara merindukan surga, cara mencapainya adalah kita berada di gerbang keilmuan gitu ya. Ketika di sana ada kajian tentang ilmu agama, ketika di sana ada diskusi tentang agama, ketika di sana ada majelis tentang agama, maka datanglah di situ gitu ya. Itulah gerbang surga. Jadi tetap kita berada di situ. Makanya majelis-majelis ibadah, apakah itu mencari ilmu, apakah itu beramal Zariyah dan juga yang lainnya, itu adalah tempat-tempat itu. Maka beradalah di situ gitu ya. Kemudian memohon ampunan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Jangan berputus asa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika gerbang itu dibuka, maka bersenang-senanglah, berbahagialah di situ. Nah, apa kaitannya dengan bahasan kita sebelumnya di bedah buku ini gitu ya. Begini. Jadi kalau di dalam bedah buku yang seri sebelumnya, di video sebelumnya, saya katakan tentang kekhusyukan sholat. Kekhusyukan sholat itu akan membawa kita mengenal Allah gitu ya. Nah, ketika kita mengenal Allah, maka kita akan bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang ada dalam hati kita tadi itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Saya ulang sekali lagi rangkaiannya, bahwa di bab sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya itu kita membahas tentang kekhusyukan sholat. Kekhusyukan sholat adalah ketika kita meninggalkan duniawi, meninggalkan urusan duniawi, kemudian hanya ada Allah dengan kita, berdialog gitu ya. Nah, ketika kita mencapai khusyuk yang semacam itu, maka kita akan mengenal Allah, dan ketika kita mengenal Allah, kita menghadap Allah, maka segala macam penyakit, ini mulai bahasan kali ini ya, segala macam penyakit hati, kesedihan, kemudian keterasingan, kekurangan dan segala macamnya, kesempitan hati dan sebagainya akan sembuh ketika kita mengenal Allah itu. Kemudian masuk pada trilogi yang kedua, pancaran hati itu. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kebahagiaan yang berasal dari duniawi itu tidak akan membuat kita bahagia. Justru
kita bahagia bersama dengan. Jadi ketika kita mengenal Allah, maka kebahagiaan-kebahagiaan yang dicapai dengan cara memenuhi segala keduniawan itu tidak akan bisa membahagiakan kita. Satu-satunya yang bisa membahagiakan kita adalah ketika kita mengenal Allah gitu ya. Orang lain bisa bahagia dengan materi yang begitu penuh, maka kita juga akan bahagia dengan mengenal Allah. Ketika orang-orang bergembira, mendapat pertolongan dari segala macam bentuk gitu ya, tapi pertolongan dari Allah yang buat kita bahagia. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita ingin mendapatkan surga dalam artian ketenangan hati itu ya, maka kita juga hanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Amr Khalid. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencapai seperti itu? Mudah-mudahan. Kalaupun kita sedang dalam perjalanan seperti itu, tetap diberi istiqomah untuk tetap berada di ruangan seperti itu. Dan ketika kita sudah mencapai itu, dan juga ditetapkan hati kita tetap bahagia dengan hal-hal yang semacam itu dan lebih berkembang lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.